Karomah adalah anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu, karomah juga dikenal masyarakat luas sebagai kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang yang biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wali atau kekasihnya. Meski begitu, karomah dinilai juga sebagai ujian dari Allah karena para wali berbeda dengan para nabi. Mereka seakan diuji keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut. Semasa hidupnya, Abah Guru Sekumpul pernah berpesan tentang karomah. Beliau mengatakan, jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wirid-wiritan. Sebab karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah. Kalau ada orang yang mengaku memiliki karomah, tapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukanlah karomah. Abah Guru juga berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan atau keunikan. Abah Guru sendiri merupakan ulama yang banyak sekali memiliki karomah. Meski begitu, beliau selalu bersikap tawaduk dan sederhana, sehingga membuatnya mencapai makom yang tinggi. Sebagian kisah karomah dari Abah Guru Sekumpul diantaranya adalah mengetahui makam waliullah. Suatu hari, Abah Guru Sekumpul berburu burung. Ketika sampai di padang karang, beliau mendengar suara zikir, La ilaha illallah. Spontan, beliau pun berjalan naik ke kampung Karang Tengah mencari asal suara itu. Ternyata, zikir itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdullah Khatib. Kemudian, beliau langsung berziarah dan setiap tengah malam bulan terang, Abah Guru Sekumpul melakukan ziarah ke makam tersebut. Kopiah pemberian Abah Guru. Salah seorang jamaah Abah Guru berkisah, di kampung saya, dahulu ada sopir taksi yang disatar oleh seorang Habib untuk mengantarkan ke rumah Abah Guru Sekumpul. Sopir ini berkisah, ramah-tamah yang luar biasa yang dilakukan oleh Abah Guru terhadap seorang tamu. Pada saat ramah-tamah, sopir ini mengaku kalau jarang sholat. Ketika berkata seperti itu, ia diberi sebuah kopiah oleh Abah Guru Sekumpul. Sopir itu berkata, sejak memakai kopiah itu, rasanya terbuka hati untuk selalu melakukan ibadah dan tidak mau lagi meninggalkan sholat. Buah rambutan yang seketika ada di tangan. Ketika Abah Guru Sekumpul masih tinggal di kampung Keraton, biasanya setelah selesai pembacaan maulid, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan, padahal pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang, dan ternyata di tangan beliau terdapat buah rambutan yang masak. Maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian hal tersebut, dan kemudian rambutan itu pun langsung beliau makan. Menurunkan hujan. Pada saat musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada Abah Guru mohon minta doa beliau agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumah beliau. Kemudian beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan ternyata tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Suara Abah Guru Sekumpul terdengar sampai ke langit. Ketika Habib Anis mau ke Sekumpul naik pesawat, di tengah-tengah penerbangan Habib Anis berkata, suara deru pesawat telah berhenti, dan ini dengarlah, suara Guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit. Dan semua rombongan kemudian mendengarnya dengan sangat jelas maulid yang dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul. Melunasi hutang tanpa diberitahu. Suatu hari, Habib Maksum dari Pasuruan bertamu ke rumah Abah Guru Sekumpul. Di perjalanan, beliau berkata, jika Guru Zaini itu betul-betul wali Allah, maka hutangku 21 juta rupiah lunas. Sampai di kediaman Abah Guru, beliau pun disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk. Ketika beliau berdua sedang bercakap-cakap, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang seseorang menyerahkan cek kepada Abah Guru. Abah Guru kemudian memberikan cek tersebut begitu saja kepada Habib Maksum.
Padahal Abah Guru belum sempat melihat jumlah yang tertera dalam cek tersebut. Abah Guru pun berkata, untuk melunasi hutang. Lalu Habib Maksum melihat jumlah yang tertera di cek tersebut. Beliau pun terkejut, jumlahnya 21 juta, persis jumlah hutang yang dia miliki. Padahal Habib Maksum belum menyatakan apa-apa kepada Abah Guru sekumpul tentang hutangnya. Di sini kita melihat karomah beliau sekaligus kemurahan hati beliau dan bersihnya hati beliau dari cinta dunia.